Halo penonton setia The Car Vlog. Gue pengen bikin vlog singkat hari ini. Gue lagi mampir ke sebuah bengkel di daerah Meruya. Ini dia bengkelnya, namanya Tifaban. Ada apa aja sih di sini? Kita kan coba lihat ya, yang menarik buat kita vlogin apa aja. Baru masuk udah ada Triton sama G-Class, dan udah langsung lihat ada bandera lagi dibongkar. Ini banderanya kalau kita lihat warnanya begini pasti kalian udah tahu ini lagi persiapan buat apa. Adalah bandera buat Ayo X. Ini kalau nggak salah lagi mau diganti bannya, ganti ban baru. Kita akan lihat bagian depannya. Sangat agak unik ya, pakai headlamp gitu. Sling windshield udah diganti. Yang model plasma ya, apa nih namanya? Gue lupa mereknya apa nih. Yang pasti banyak kayak gini sekarang. Drumnya juga dilebarin. Lihat lagi kayak kaki ya. Coil over pro fender. Limiter strap, gardannya tetap gardan bandera, di semuanya standar. Cuma ini armnya udah diganti yang aftermarket deh, Superior Engineering. Kita lihat dalamnya. Waduh, stikernya macam-macam pintu. Ini mungkin semua barang yang dipakai. Stikernya tempel juga. Joknya kelihatan enak juga nih. Udah di trim ulang lagi warnanya coklat gitu, brown. Segala macem tombol-tombol, perangkat komunikasi. Ruangannya yang di sini ada cargo barrier ya. Yang ini jadi di kerangkeng sendiri. Ribet deh interiornya. Ntar guys, gue pengen lihat lagi. Ini modelannya roll barnya di dalam, tapi di luarnya tetap dipakein juga sini. Sambil juga buat pelindung ya, jadi pohon segala macem kayak ranting. Kalian kan pasti tahu nih kalau yang ada model sling ini buat biar nggak nampar ranting. Terus ini juga bisa buat nyender pohon, jadi nggak ngerusak frame kaca ya, nggak hancurin frame kaca. Pohon nyeret semua di sini. Brake, dan bagian suspensi belakang. Ini kayak pakai pro fender juga, tapi modelnya bukan coil over. Berarti karena dia bukan coil over, jadi dia ada pairnya lagi. Nah ini dia pairnya. Pairnya bagian dalam. Stoppernya tebal juga. Sama udah ganti yang aftermarket armnya. As roda ini nih yang paling penting. As roda udah diganti nih. Nitro Excel. Ini chromoli bahannya lebih kuat dari yang asli. Terus bautnya juga udah dibanyakin nih. Buset. Gokil. Ini jerigen Expedition 1 15 liter satunya, berarti 15, 30, 45 liter semua. Bawa lift jack. Biasanya dia juga bawa tatakannya juga, pasti dibawa di dalam tatakannya model plastik supaya kalau kita ngedongkrak di lumpur dia nggak mendelep ya, jadi ada tatakan lebar lagi. Windshield 95 XP belakang diganti plasma juga. Cuma sayang nih udah agak kering, pasti dibersihin lagi. Nah ini dia tatakannya. Tatakan ini buat lift jack. Ban serep, lampu mundur. Nah. Oh ini dia bannya yang bakal dipasangin ke bandera. Kayaknya belum ada angin. Udah ada anginnya belum sih? Udah deh, baru disin angin semua. Ukurannya 35, 10,5, ring 16. Mereknya apa? Wah nggak bisa nyebut ya, tapi kalian bisa lihat sendiri. Lanjut begitu kita ngeliat ke dalam,
banyak mobil IOX nih udah siap berangkat semua. Tengok kanan, ini ada bandera yang truk carrier ya, 2017 kayaknya nih, yang V8 diesel. Cakep sih. Nah, seperti ini dalamnya ya, nggak kelihatan kena pantulan. Nah, kita lihat grill, gue suka banget grill. Ganteng, gantengnya. Nah, sebelah kanannya ini ada Evo 6 lagi di wrapping, diganti warna merah. Kira-kira kalau Evo 6 dibikin warna merah, tebak jadi kayak gimana liverinya? Pasti kalau yang suka rally dari zaman dulu tahu nih bakalan liverinya seperti apa ya. Sekarang kita akan lihat mobil IOX-nya yang ada di sini. Ini dari paling depan ya. Paling depan dulu. Ini ada Harya. Oh, ini yang punya mobil Evo tadi nih. Kayaknya anteng banget nungguin nge-stiker ini. Gak sabar jadi ya. Iya. Hah? Udah siap gas belum? Belum. Ntar Latihan dulu. jadi co-driver dulu. Oh. Itu baru langkah benar. Dari sebelah kiri dulu ya. Iya. Dari sebelah kiri. Tapi sebelah kirinya mobil setir kanan ya. Kalau sebelah kirinya UTV nyetir nanti. Iya, bener. Ya, nanti kita lihat lagi mobil Evo-nya. Gue pengen kasih lihat. Ini ada apa ya sini? FJ40. Waduh. Dari TLCI. Ini sebenarnya bukan mobil IOX kalau yang ini ya. Kalau gue lihat dandanannya masih style salah satu yang paling favorit. Apa aja maksudnya? Pakai 8274 depan. Habis itu, oh ini roll barnya di luar semua ya, full ya. Terus ini biasanya suka penyok, penyakit, udah diganti fendernya, termasuk yang belakang. Oke, kita akan lihat mobil yang untuk IOX-nya. Ini mobilnya ada salah satu yang paling lama juga ikut IOX, setiap tahun selalu ikut BHHH, Adventure Offroad, Brother Happy. Ini kumpulan orang tua, semua dari Bandung, walaupun udah tua tapi nyali dan tenaganya gokil sih. Oke, ini pakai Gardan FJ80 OVX. Coilovernya kayaknya udah di custom, tapi basicnya ini dari King ya. Cuma coil springnya udah di custom. Pakai hydraulic bump stop. Ini masih stok terotnya. Lihat ke depan, wah, ini windsnya juga udah pakai double motor. Buatan Miyogi, Tangerang. Produknya Om Yogi nih. Biasa nih, udah dilebarin juga untuk drumnya. Kenapa dilebarin fungsinya? Sebenarnya kalau dilebarin ini makin banyak ruangan buat selingnya. Jadi dia nggak gampang kumpul ya di satu titik yang suka bikin nyangkut. Terus habis itu ini juga udah pakai selingnya sama yang plasma juga. Terus kita lihat ada apa lagi ya, shuttle-nya, stabilizer, lampu LED. Nah ini mungkin nggak bisa gue buka sekarang, tapi ini mesinnya itu pakai 15B, mesin Mega Cruiser. Nah, kalau di situ lampu LED atas, roof rack, pintunya udah dibikin model yang kanvas. Kita lihat dari sampingnya. Bisa dibuka nggak ya? Oh bisa. Nah, ini pintu juga udah nggak pintu asli, jadi pintunya udah rubahan pakai plat, cuma setengah. Sininya kanvas. Bisa dibuka, mau ngerokok, mau apa, kapan aja. Tinggal ngorot aja. Wah, dalamnya rapi panel-panelnya. Gak main-main, panelnya otometer semua. AC pastinya. Itu aki. Wah. Ini pasti punya FJ juga, cuma gue nggak tahu ini biasanya dari yang diesel ya, kayak punya Dina gitu dalamnya. Terus habis itu nih buat PTO, transfer case, off locker, ruangan belakang langsung disekat kayak cargo barrel. Di atas buat komunikasi. Terus habis itu ini joknya biasanya kalau adventure emang pada pakainya yang bisa di recline ya. Ini mungkin penuh barang tapi setidaknya tetap bisa nyender lagi dikit.
seat belt 4 titik. Dan apa lagi ya? Ada konverter sana. Inverter sorry. Buat ngubah jadi listrik AC. Ban Extreme Tracker 35 10,5 ring 16. Velgnya MRW Bitlock. Ini full floating nih FJ60 nih. Ini yang biasanya suka pada digantiin ya, bautnya diganti yang aftermarket karena suka brodol. Udah diganti aftermarket bautnya, terus kadang-kadang harus tambahin ya, dibikin lubang baru lagi, jadi baut semua full sini kayak yang tadi kita lihat di bandera ya. Ini gue yakin juga isinya ini mungkin udah pakai chromoli juga. Lalu disc brake udah pakai disc brake belakang. Kalau ngeliat bodinya, ini bodinya juga udah diganti. Ini juga pipa sih sebenarnya, jadi nggak gampang penyok juga kalau senderan ke pohon. Full canvas bagian belakang. Nah, Drigen 15 liter 20 literan ini. Ini ada kotak kerangkeng, ini lumayan unik juga sih sebenarnya. Ini buat taruh segala macam barang, strap, ember buat bersih-bersih, gayung, snatch block, katakan buat lift jack. Kalau taruh belakang gini enak, kayak kita habis selesai pakai strap apa buka, plung langsung masukin aja. Nah ini yang paling unik, haha. Coba tebak apa nih? Isi kolom komentar. Tapi pastiin, gue lagi megang-megang gini kotor gitu ya. Isi di kolom komentar. Ini kalau kalian lihat dari tadi mobilnya tuh udah diisi barang semua karena besok nih ya akan scrut untuk IOX sebelum berangkat ke Sumatera Utara ya, IOX Andalas. Ban serep sini, lampunya pada ditaruh di atas semua. Terus kalau lihat ke bawah itu buat winch belakang, yang atas ya, winch belakang itu elektrik. Terus ini yang bawahnya kosong nih, nggak kepake. Terus kalau kita lihat lagi, ini ada PTO. PTO-nya ke depan ya, PTO-nya ke depan tadi. Di belakangnya ini yang paling unik nih di sini. Ini adalah mobil Jimny White. Istilah orang Indo sih Jimny White. Sekarang kita mau bilang New Jimny, tapi generasi ketiga udah bukan yang terakhir ya. Sekarang yang terbaru generasi yang keempat yang belum keluar di Indo itu. Ini yang punya namanya ini, kita panggilnya Pak Angku. Pak Angku ini salah satu peserta tertua ya, yang dari dulu ikutan eventnya AWX ini. Ini dari dulu mobilnya ini, dari zamannya masih warna aslinya silver. Gue inget tuh pertama kali ini turun 2003, Surabaya Bali 2003. Itu waktu itu gue juga ikutan. Gue waktu itu cabut sekolah. Jangan dicontoh. Dan ini mobilnya masih silver, masih berkempling banget. Sekarang mobilnya pastinya udah orange, sekarang ngikutin warnanya dari IOX ya. Gue nggak tahu sekarang mesinnya apa. Tapi yang pasti kalau masih pakai aslinya, waktu itu ini mesinnya pakai 1300-nya ya, pakai mesin 1300-nya, tapi bukan yang M13 tapi yang G13. Depannya ini udah pakai winch aftermarket, ini buatan Indonesia, X Gear. Winchnya itu basicnya kayak 8274, versi double motor juga. Terus winchnya nih, solenoidnya nih dua di sebelah sini. Ini adalah solenoid buatannya dari Albright ya, solenoid buatan Albright. Sama selingnya udah pakai yang modelan plasma juga nih. Ini sebenarnya kalau yang plasma kayak gini dia enggak, ini ya beda sama kayak plasma yang versi lama gitu. Nilonnya beda, ini lebih keras lagi, lebih padat. Oke, bumper custom bagian depan. Ini lampu walaupun udah old school tapi ini Warren. Ini adalah lampu Warren old school. Snorkel udah pakai selang tinja. Ini di sini ada roof railnya lagi. Ini fungsinya macam-macam juga sih. Selain buat nyender pohon, bisa juga buat pawning ya, buat narik segala macam, nyantol. Nah, terus habis itu LED light bar, roof rack. Karena pakai gardannya adalah gardan Toyota. Ini gardannya itu Prado atau Hilux kalau nggak salah. Terus dia udah modelnya pakai shock breaker Fox. Yang nggak tahu kalau nggak kelihatan, Fox plus coil spring. Bannya pakai ban ukuran 32 9,5.
Dia rada keluar jadi masih ditambahin busa ati ya. Busa ati. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa ini pakai 32 aja nggak seperti peserta lain yang pakai ukuran 35? Karena mobil ini dengan rasionya segala macam ukuran 32 tuh udah pas. Lebih pasnya pakai 32. Itu dia kenapa ini mobil tetap bertahan dengan ukuran yang lebih kecil dari peserta lainnya. Ini gue ingat di kunci tadi udah nyobain, jadi nggak bisa lihat dalamnya. Cuma kurang lebih kalau kita ngeliat dalamnya tuh semua interior masih standar. Terasa masih naik mobil harian ya. Ini salah satu yang paling sopan interiornya. Geser lagi ke belakang. Ban serep, tatakan buat lift jack, custom, bumper belakang, winch belakang, elektrik. Sepertinya 9,5 XP. Selingnya masih standar. Ini lucu nih, udah disediain khusus bracket buat bawa cangkul. Mantap. Ini sama kayak di mobilnya tadi Pak Titi yang FJ, ada kerangkeng buat bawa barang-barang plus jerigen 20 liter. Di belakangnya lagi adalah Vitara short wheelbase. Gantengnya. Sayang orang pakai belakang. Ini mobil Pak Haji Iro dari Bandung, sama rombongan BHH juga, ini semua di bertiga, orang-orang tua Bandung. Nah, kalau Pak Haji ini gue udah ngeliat mobilnya itu dari tahun 2002. Waktu itu event Java Challenge, sama gue masih sekolah juga. Mobilnya dulu merah, masih pakai ban Swamper 31. Masih benar-benar nggak jauh dari standar. Sekarang udah banyak berubah, yang pasti sekarang buat mesinnya ini udah pakai mesin dari diesel L200. Mesin L200 Mitsubishi. Terus kalau kita lihat lagi ke depannya, winch-nya pakai X gear juga sama. Gear. Motornya 9,5 XP, solenoid, all bright. Sama selingnya juga udah diganti yang plasma dengan drum lebar. Kita akan lihat bagian bawah. Oke, gardannya juga sama, udah diganti. Pakai Toyota juga, terot-terotnya standar. Sesuaiin ulang aja. Stopper karet. Ini coilovernya ukurannya rada kecil nih, body yang 2 inch. Tapi cukup sih di sini. Ini kayaknya custom ya. Ini kayaknya custom. Kalau gue lihat coilovernya custom. Oh, ini udah gardannya udah dilindungin lagi, di reinforce. Biar nggak gampang penyok. Oke, masih bagian bawah. Ini yang menarik nih, pakai ban baru. Nah, harapnya 35, 10,5. Timbangannya kayak boger ya. Terus habis itu untuk bodinya, ini bodinya sih sebenarnya masih sebagian asli. Nih tambahin aja over fendernya supaya buat tutup ban sekaligus pelindung. Karena bahannya juga sama dari pipa dan plat, biar gak gampang penyok kena pohon. Nah, ini snorkel. Kenapa snorkelnya cuma pendek? Sementara kalau kita lihat snorkel lain tuh banyak yang udah sampai di atas ini. Sebenarnya kalau kita mau ngomong realistis juga, kita jarang banget yang namanya berendam sampai snorkel tenggelam, kerendam air di sini. Karena logikanya kalau udah air segini, walaupun snorkel masih ada di sini, logikanya sih kita di dalam udah kerendam sih. Ya mau kedap atau enggak itu urusan lain, tapi intinya nggak mungkin kita akan nyetir air yang udah segini. Orang nggak akan mau masuk gitu. Jadi realistisnya segini aja udah cukup. Tapi kembali lagi ya, ini bukan berarti mutlak juga. Cuma di mobil ini hanya segini. Terus pintunya tadi yang gue lihat, kirainnya udah dipotong setengah. Ternyata belum. Ini bukan dipotong setengah. Jadi ini pintunya frame-nya masih lengkap. Nah, frame-nya masih ada teman-teman. Cuma dia udah dibungkus lagi ya. Dia disarungin lagi sama bahan soft top-nya. Mayan gedenya. Yang lebih bagus sih sebenarnya ada tulangannya lagi sih sini, tapi ya udah nggak apa-apa. Praktis dan enteng. Nah, ini door trimnya juga udah diganti aluminium semua. Joknya ceritanya bright, ini ceritanya Takata, tapi nggak apa-apa, udah cukup kalau kita bukan buat kebutuhan
bukan buat kebutuhan balap speed off-road ya, cukup kok kayak gini. Cuma memang resikonya seatbelt seperti ini kalau kena pasir ya, kan tanah sih terutama pasir, dia suka nyangkut. Itulah dia kenapa diciptain yang namanya seatbelt yang model latch and link yang cekrek yang kayak gitu, karena mau lumpur setebel apapun pasti gituin pasti kebuka. Kalau kayak gini suka nyangkut, tapi semoga jangan sampai nyangkut ya. Ini kan mobilnya tertutup, jarang nih plat lumpur ke dalam. Oke, ini udah diganti juga pakai yang tahun muda buat dashboardnya. Terus habis itu kalau gue lihat lagi di sini sih nggak banyak dirubah sih, lebih mainin di konsol bawah sini. Sekaligus buat gearbox, buat locker, transfer case. Asik sih mobilnya. Nah ini roll cage-nya sekarang atau roll bar-nya itu modelannya nggak dilurusin ke situ ya, ditekuk gitu ngikutin dashboard. Ini sebenarnya ya pro dan kontra juga. Ada yang bilang kalau kita lurusin sayang harus ngebolongin dashboard. Tapi di satu sisi sebenarnya kan kekuatannya agak berkurang kalau seperti ini gitu. Mendingan sayang dashboardnya dibolongin tapi kekuatannya maksimal ketimbang gini. Tapi kembali lagi ya, gue selalu menghargai apapun modifikasi yang dilakukan oleh setiap orang-orang berbeda, nggak masalah. Ini tetap mobil yang oke banget. Karena top breaker belakang sama, dia modelnya ini race runner nih, tajanya depan race runner, nggak kelihatan tadi soalnya. Oke, ini coil springnya udah bukan race runner yang pasti ya. Oke, kita lihat lagi dari belakang. Sekarang kita lihat belakangnya. Ini sambil berisik orang ngencengin baut beadlock. Kaca belakangnya ini yang setahu gua ini agak susah ya. Jadi mungkin biar amannya ganti gini ya, jadi nggak ada resiko pecah lagi. Ganti plat borders. Sama belakang over fendernya dibikin pakai pipa plat dan wheelbase-nya udah mundur. Apakah kalian bisa ngeliat nih wheelbase-nya udah lebih mundur dari aslinya? Sama ada kerangkengnya juga, cuman lebih tertutup lagi. Tangga buat ke atas, akses ke roof rack, ban serep. Belakangnya ini wing sama elektrik juga. Biasanya kalau wing belakang pakai elektrik semua ya, nggak kayak PTO. Kita lihat kayak kakinya FJ dan udah di reinforce, sistemnya 4-link. Mantap. Kita bakal lanjut lagi ke bagian belakangnya, ada PSI G-Class Safari, Hilux, Trooper, FJ, Trooper, Bandera, D-Max, G-Class, dan yang ini Trooper. Nah ini punya Om Welly yang punya tempat. Sekarang makin jarang yang pakai Trooper ya. Ini kalau buat di ALX, untuk di ALX maksudnya. Ini untuk Queensnya ini pakai giggle pin. Kalau ini aftermarket, sama motornya pakai 9,5 XP dari Goron. Slingnya sama, udah ganti juga. Ini kalian pasti udah tahu nih buat apa fungsinya, buat ngantolin linknya. Jadi kita cantolin sini. Dari dalam mobil, orang yang operasiin windshield drivernya bisa lihat kalau ini udah kenceng. Kalau ini udah kenceng, dia akan ketarik gitu kan. Jadi kalau ini udah nunduk, artinya udah kenceng. Kita balikin dulu. Ini sebenarnya lagi persiapan segala macam yang mau dibawa, kotak-kotak militer, strap panjang, strap pohon ya, atau tree trunk, serep untuk sling. Terus habis itu mungkin di dalam sini juga banyak segala macam udah disiapin semuanya. Ini kita lihat bagian kayak kaki. Ini gardannya udah Toyota. Ini rubahan dari velg ROH ya kayaknya, ROH. Terus habis itu shock breakernya custom nih, coilovernya basicnya pakai Old Man Emo, sama springnya dari King Spring mungkin atau Old Man Emo, antara dua itu nih. Gardannya udah FJ. Oh malah nih gardannya Hilux atau Prado nih, bonggol lebih kecil, bonggolnya bukan 9 inch, 8 inch. Oke, ini mumpung ada di depan gua, ini sebagian udah tahu kenapa mesti dicat warna kayak gini. Ini supaya lebih terlihat ya di mana nih mobil harus dicantolin. Bagian-bagian yang harus dicantolin dikasih warna terang, kayak kelihatan.
Ini mesinnya udah bukan trooper lagi, bukan mesin apa namanya JG atau JB, tapi ini adalah mesin B-nya Toyota 14B ya, Dina. Jadi mesin trooper tapi jantungnya Toyota. Nah ini dia tuan rumahnya, Om Welly. Dari tadi kita udah muter ngeliatin bengkelnya, sementara yang punya bengkelnya lagi sibuk. Persiapan. Tinggal apa lagi Om? Kayaknya ini terakhir bikin meja buat masak-masak. Oh tray itu ya, yang di pintu bagasi. Kita kasih Oh. biar kita lagi camping masaknya enak. Enak ya, ada meja tambahan. Tambahan. Yang lain sih udah semua ya Om ya? Nah ini udah di BH udah semua. Udah ready ya? Ya, Alphon tuh lagi pasang ban badak Ganti yang ban? baru. Oh ya, cobain ban baru. Bagian belakang kita lihat masih ada modifikasi. Nah ini buat naruh macam tray gitu, jadi bisa dilipat, bisa dibuka buat naruh-naruh barang. Masih lagi dikerjain. Sementara barang-barang lainnya udah pada masuk semua nih sini. Serep-serep dan dinamain semua. Ada apa aja di sini? Nah, biar nggak bingung. Oke teman-teman, sekian dulu kunjungannya ke Tifa Ban buat ngeliat persiapan mobil-mobil yang mau ikut IOX ya. Nah menurut teman-teman kalau misalnya gue perlu datang ke acara Scroot-nya ngeliatin semua mobil yang pada mau di Scroot, kalian pada isi di kolom komentar. Tapi yang pasti jangan lupa kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu, karena kan kalian subscribe, kalian menunjukkan support gue untuk bikin konten-konten sekitaran off-road dan rally yang lebih bagus dan lebih bermanfaat lagi. Thank you semua yang udah nonton, sampai ketemu di video berkat vlog berikutnya. Dadah.